Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, tetap setia di dalam mengiring Tuhan, terutama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita buka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan acara Manarima hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan singkat mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, sehingga kami semuanya Tuhan boleh bersiap sedia mengamati tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan hikmat akal budi daripada Roh Kudus untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas topik kali ini adalah sangkakala kedua. Bacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, kalau kita mengamati dari ayat ini, maka sangkakala kedua itu adalah penghukuman terhadap laut. Di sini disebutkan bahwa laut dijatuhi oleh sesuatu yang bentuknya seperti gunung yang besar yang menyala-nyala oleh api, sehingga mengakibatkan sepertiga makhluk yang ada di dalam laut semuanya mati. Dan di sini dikatakan bahwa karena sepertiga itu mati, tentu akan menimbulkan kesengsaraan bagi manusia, karena sumber pendapatan dari laut sepertiga musnah, mati, saudara ya. Bahkan saudagar-saudagar kapal di sini kehilangan sepertiga dari semua kapalnya karena hancur akibat gunung besar tersebut. Di dalam doktrin Pentakosta, selain akibat fisik, sangkakala yang kedua ini juga merupakan suatu arti rohani, saudara ya, bahwa gunung besar yang jatuh itu merupakan gereja palsu, ya, gereja palsu yang jatuh ke laut itu merupakan gereja palsu. Laut itu melambangkan manusia. Kalau dalam Wahyu 17 ayat 15 disebut dikatakan bahwa semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Sedangkan di dalam Yesaya 57 ayat 20 juga dikatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Orang fasik diandaikan seperti laut. Ini air juga dalam Wahyu 17 ayat 15 diandaikan sebagai bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi gunung besar yang jatuh ke laut itu berbicara gereja palsu yang muncul di kalangan manusia, bangsa-bangsa, dengan segala ajarannya, dengan agama palsunya yang akan dipakai oleh Antikristus sebagai alatnya untuk memaksa orang itu boleh percaya kepada ajaran agama palsu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam Wahyu 17 ayat 15 dikatakan wanita pelacur itu juga merupakan lambang daripada gereja palsu dengan ajaran palsunya. Dan mereka nanti akan menguasai seluruh penduduk di bumi, yang digambarkan sebagai air laut, karena air laut melambangkan orang-orang fasik, melambangkan bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi saudara sekalian, di sini sangkakala kedua itu bisa mengandung arti secara jasmania atau
hurufiah dan juga arti secara rohania. Nah, arti rohania itu berarti munculnya gereja palsu dengan ajaran palsunya, dengan agama palsunya yang akan menguasai seluruh penduduk di bumi waktu itu, yang digambarkan sebagai laut, sebagai air, karena segala bangsa rakyat dilambangkan sebagai air dalam Wahyu 17 ayat yang ke-15. Arti fisiknya itu air berubah menjadi darah, di mana akan mematikan sepertiga segala makhluk yang bernyawa dalam laut, dan juga menghancurkan sepertiga dari semua kapal-kapal yang dipunyai oleh saudagar-saudagar kapal. Demikianlah Bapak Ibu tentang sangkakala yang kedua. Mari kita tutup acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai sangkakala kedua ini. Tuhan, biarlah senantiasa kami makin lagi diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.